Alhamdulillah masih istimewa Yaman, silakan. Barusan kita mudzakarah kerja kepada istri, dan saya yakin 99% yang duduk di sini istrinya cuma satu. Dan saya yakin 85% yang duduk di sini anaknya minimal 3. Ya enggak? Berarti kerja istri atas istri itu penting, kerja atas anak-anak kita juga penting juga. Salah ya? Kita akan duduk kembali, tambah masa sebentar lagi untuk mudzakarah bagaimana kerja atas anak-anak kita, atas pemuda-pemuda kita, atas pelajar-pelajar kita, dan itu adalah anak-anak kita. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kerja atas pemuda ini satu mudzakarah yang sudah kesekian kali kita dengarkan, sehingga kepentingannya pun sudah kita sadari insyaallah. Betapa kerja atas pemuda melibatkan anak-anak muda dalam perjuangan ini menjadi asas dalam sirah nabawiyah, asas dalam dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Ini pun sudah kita pahami. Para masyayikh kita mengatakan bahkan masyarakat sahabat itu mayoritas adalah orang-orang muda. Jadi masyarakat sahabat itu sebagian besar mayoritasnya adalah orang-orang muda. Kita pun sudah menyadari betul prestasi-prestasi gemilang di dalam dakwah Islam, terbukanya daerah-daerah baru, terbukanya benua-benua baru, itu diwarnai dengan sepak terjangnya anak-anak muda. Bagaimana Islamnya Eropa, bagaimana terbukanya daerah Khurasan, termasuk bagaimana Islamnya Nusantara. Ini tidak lepas dari sepak terjangnya anak-anak muda. Anak-anak yang umurnya kalau dalam ilmu statistik itu antara 15 sampai 28 tahun. Itulah mereka. Bahkan kita yang sekarang duduk di sini, dan saya mengamati sambil menganalisa, menghitung-hitung penanggung jawab dakwah yang hari ini datang di markas Al-Masjid ini kenal dengan tabligh, kenal dengan dakwah ketika masih mudanya mereka. Ketika mereka masih mahasiswa, ketika mereka masih pelajar, ketika masih bujangan dulu, ketika mereka masih nyantri di Temboro, nyantri di sana, seperti itu. Itu mayoritas di antara kita. Jadi kita ini sebenarnya produk tahsilan kerja pemuda kita ini, sebagian besar di antara kita ini. Kemudian teman-teman semua, jamaah semua, jadi demikian besar potensi kerja pemuda itu, pentingnya kerja pemuda itu. Kalau kita melihat komposisi penduduk di sekitar kita ya, taruhlah di Indonesia, kita luaskan saja, maka ini data resmi pemerintah di tahun kemarin, tahun 2022, jumlah pemuda di negara kita itu adalah 70 juta orang yang usianya antara 15 sampai 28 tahun. Itu jumlahnya 70 juta orang di Indonesia ini. 70 juta orang itu lebih banyak daripada jumlah penduduk negara Malaysia, ditambah Kamboja, ditambah Singapura, ditambah Brunei. Masih lebih banyak anak muda di Indonesia, dan itu adalah anak-anak kita. Jadi potensi pemuda ini demikian luar biasanya. Apalagi 70% pemuda itu tadi, mayoritas diantaranya, 80% diantaranya adalah insya Allah anak-anak muda Islam. Dan itu adalah anak-anak kita.
Demikian besar potensi ini, ahlul batil pun tahu juga ini. Iblis dan anak buahnya itu tahu, data ini juga tahu. Mereka juga mungkin lebih detail membuat mutolaahnya dengan data ini. Maka ahli batil pun habis-habisan ikhtiar untuk merebut anak-anak kita dari jalan-jalan yang menyenangkan kita. Saya melihat datanya BNN, Badan Narkotika Nasional, tahun 2002. Jadi 2 tahun yang lalu, ada 4,8 juta anak-anak pemuda kita ini pengguna narkoba. Tahun ini mungkin sudah tembus 5 juta. 5 juta menjadi pengguna narkoba. Dan ada data lagi, ini data-data resmi pemerintah ini, dan ini nanti kita siap-siap kaget ini. 40% dari anak usia muda itu sudah mengenal pergaulan bebas. 40% angkanya. Jadi selamat untuk kaget dengan angka ini. Jadi ahli batil dengan segenap reka dayanya pun berusaha mati-matian untuk merebut anak-anak kita. Maka dengan gambaran-gambaran ini, apa maknanya? Mari sama-sama kita sadari, kerja atas pemuda, kerja atas anak-anak kita, ini kerja yang sangat-sangat penting, yang tidak boleh kita abaikan, insya Allah. Maka jamaah semua, terus bagaimana kita cara mendapatkan kerja ini? Bagaimana kita memulainya? Maulana Umar Palanpuri rahmatullah alaih, beliau mengatakan bahwasanya kerja dakwah kita ini adalah sarana tarbiyah. Kerja ini adalah sarana tarbiyah, madrasah tarbiyah, sarana pendidikan. Yang jika siapapun masuk dalam tarbiyah ini akan mendapatkan sifat-sifat imaniyah. Maka inilah konsep dasarnya, inilah prinsip dasarnya. Maka anak-anak muda kita ini perlu kita jadikan bagian daripada tarbiyah-tarbiyah di dalam dakwah kita ini. Terus dari mana kita harus memulainya? Kita mulai dari kita jadikan rumah-rumah kita ini menjadi jaring-jaring tarbiyah. Penjaringan tarbiyah bagi anak-anak kita mulai dari rumah kita. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bustami, rumah ini sebagai apa tadi? Generator tarbiyah di dalam dakwah. Betul sekali. Rumah kita harus menjadi madrasah tarbiyah bagi anak-anak kita. Mungkin kita semua tidak merasa terganggu dengan kalimat ini. Kok terganggu gimana? Ini kalimat tarbiyah kok terganggu. Tetapi saya telah membuktikan, saya telah membuat satu survei ya sekarang yang sering gitu. Saya bertanya kepada sekian anak muda di satu kampung, yang kampung ini banyak ahbabnya, begitu, bahkan mayoritas ahbab di kampung itu. Dan saya bertanya kepada anak-anak di situ, apakah di rumah kamu hidup taklim? Mayoritas mereka menjawab hidup taklim, Pak. Berapa jam? Ada yang setengah jam, ada yang seperempat jam, dan sebagainya. Dan saya bertanya kepada mereka, apakah kamu ikut duduk dalam majelis taklim? Maka mayoritas mereka menjawab tidak ikut duduk dalam majelis taklim. Saya bertanya lagi, apakah bapak kamu aktif di makalah? Aktif, Pak. Wah, dia jumidar, Pak, di makalah saya. Apakah bapak kamu aktif menjaga nisab? Wah, masya Allah, Pak, nggak pernah telat. Saya tanya, dalam seminggu ini, apakah kamu pernah mendapat nasihat agama dari bapak kamu? Mayoritas mereka menjawab tidak pernah. Saya tambah waktunya 2 minggu, hanya beberapa yang pernah. Saya tambah 1 bulan, itu pun masih beberapa saja yang dalam 1 bulan itu mendapat nasihat agama dari orang tuanya. Saya bertanya lagi, apakah dalam sepekan ini bapak kamu pernah bertanya tentang amal-amal kamu? Sama, mayoritas mereka menjawab tidak pernah. Jadi dari gambaran ini, mari sama-sama kita sadari, dan ini mungkin menjadi problem di keluarga kita, di rumah kita.
Sekarang kita ini di keluarga kita orang tua ini sibuk dengan dunia kita sendiri. Kita sebagai laki-laki dengan mahalah kita, dengan makomi kita, dengan intikoli kita, dengan markas kita dan sebagainya, istri pun demikian. Dan anak kita pun sibuk dengan dunia sendiri, dengan sekolahnya, dengan madrasahnya, dengan bermainnya, dengan sana sini. Dua pihak yang sibuk sendiri-sendiri dan sedikit sekali bahkan tidak punya irisan waktu untuk bersama-sama. Sehingga walaupun di rumah kita sudah ada taklim rumah, ternyata taklim rumah kita ini tidak bisa menjadi wadah tarbiyah bagi anak-anak kita. Anak-anak kita terluput menjadi bagian dari yang tertarbiyah lewat taklim rumah kita. Kenapa tidak menjadi bagian? Ada dua sebabnya. Satu, taklim rumah kita tidak diikuti oleh anak-anak kita, atau anak-anak kita ikut, tetapi yang sering terjadi suasana taklim keluarga itu tidak ramah bagi anak-anak kita. Loh kok gak ramah gimana? Loh gimana Pak, saya ini kalau ikut taklim itu sama dengan abi saya itu tadi puluh ya Pak. Jadi majelis taklim rumah itu adalah majelis penghakiman di mata anak-anak. Sehingga pilihan dia itu daripada sumpah mengikut taklim mendingan kabur saja. Jadi suasana taklim rumah kita itu tidak ramah bagi anak-anak kita. Maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Mustafa tadi betapa perlunya bagi bersuasana mahabbah. Taklim rumah itu harus dalam suasana mahabbah, suasana mesra. Suasana mesra, kasih sayang. Seorang anak demikian nyaman ya, di depan orang tuanya, di depan bapaknya, di depan ibunya, dalam suasana taklim rumah yang mungkin 15 menit, mungkin setengah jam, mungkin 40 menit. Itu suasana yang mesra, yang penuh mahabbah, harus seperti itu. Dan hari ini banyak anak-anak kita mengeluh suasana taklim rumah ini terlalu terlalu menakutkan. Ini ajang di mana bapaknya ngomel-ngomel lulu, tarkib-tarkib tok. Ini ajang di mana dia ditapak habis-habisan. Ya, sehingga pilihan yang paling nyaman adalah kabur saja atau tidak usah ikut saja. Jadi maka ini mari kita benar-benar kita pikirkan taklim rumah kita. Pilihlah waktu di mana anak-anak kita bisa menjadi bagian dari taklim rumah itu. Pertama. Yang kedua, taklim rumah harus kita kelola menjadi satu majelis yang ramah bagi anak-anak kita, nyaman bagi anak-anak kita. Mereka tidak ada waktu yang paling dirindukan melebihi duduk dalam taklim rumah. Harus seperti itu. Bertemu abinya, bertemu uminya dalam suasana mesra di taklim rumah. Ini suasana terindah yang hari-hari itu dia tunggu-tunggu. Insyaallah saudara. Taklim rumah menjadi titik awal kita menjaring anak-anak kita, menjaring para pemuda kita. Permasalahannya adalah di Indonesia ini rumah yang sudah hidup taklim rumah itu berapa jumlahnya? Kayaknya nggak lewat-lewat dari 100.000 rumah gitu ya, sedikit sekali. Artinya apa? Mayoritas sebagian besar pemuda kita tidak akan terjaring dengan taklim rumah, dan taklim rumah ini banyak sedikit sekali. Maka jaringnya harus kita lebarkan sekarang. Apakah itu tarbiyah di masjid kita? Tarbiyah masjid kita harus bisa menjadi masjid tarbiyah. Harus hidup amal di situ. Pertama, yang kedua harus kita pikirkan anak-anak muda pun menjadi bagian daripada tarbiyah masjid kita. Banyak masjid sudah hidup makomi, entah taklim kah, entah lima amal kah, bahkan mungkin DTI kah atau apa. Tetapi banyak juga masjid yang gak peduli dengan ada nggak anak muda yang terlibat dalam makomi itu. Makomi identik dengan amalannya para orang tua yang asik dengan amal makomi itu, dengan takazahnya, dengan begini begitu. Dan kadang-kadang aja ini luput berpikir di mana anak-anak muda ini. Nah maka masjid kita hidupkan makomi, ini satu azas dalam kerja kita. Tetapi
mari semua kita berpikir juga bagaimana anak-anak muda kita juga menjadi bagian daripada tarbiyah maqami masjid. Ada beberapa praktek yang mungkin bisa kita tiru. Anak muda ini kan mempunyai gaya yang khas, berbeda banget dengan orang tua. Gaya bicaranya, tingkah lakunya, berpikirnya beda dengan orang tua. Gayanya memang berbeda. Nah, sehingga kadang-kadang anak muda itu kalau orang tua terlalu pakem dengan gaya orang tuanya, kadang-kadang anak muda nggak nyaman memang. Nggak nyaman, nggak asik lah rasanya begitu ikut majelisnya para orang tua itu di makom. Maka beberapa mahalah, beberapa masjid, salah satu solusinya adalah khusus anak-anak muda ini memang dibikin wadahnya sendiri. Di luar musyawarah harian mahalah, di luar taklim harian mahalah, maka ada majelis sendiri yaitu taklim pemuda dan musyawarah pemuda juga. Pada zuhur katakanlah mereka berlima atau bersepuluh, ini dipraktekkan di beberapa makalah di Temboro sini. Mereka berkumpul sendiri, ada taklim dulu mungkin 1-2 hadis, habis itu mereka bermusyawarah sendiri. Mereka bermusyawarah sendiri tentang gerak untuk mereka sendiri, kalangan mereka sendiri. Siapa ini teman yang gak hadir? Kita samperin yuk. Nah, mereka 2,5 jam ke pemuda sendiri. Mereka pun membahas takasah mereka. Ini pekan ini kita keluar 1 hari, kemana rutenya? Kemana rutenya, siapa yang berangkat, bagaimana berangkatnya, siapa yang dikhususi, dan lain-lain. Mereka juga berpikir, bermusyawarah bagaimana takasah markas. Ini mau malam datang ke malam istimewa, berangkatnya bagaimana, khidmatnya bagaimana, dan lain-lain. Nah, jika ini bisa dibuat, ini bagus sekali. Nanti tinggal di dalam majelis itu perlu kita sertakan anak muda juga, tapi yang sudah tua. Gimana ya? Anak muda tua maksudnya gimana? Yang sudah dewasa lah begitu. Sudah dewasa, supaya bisa mengontrol mereka juga, tidak terlalu liar lah mungkin begitu program-programnya. Tinggal kita sertakan 1-2 orang yang lebih dewasa yang sudah mengetahui masalah tertib. Nah, ini anak muda kita wadahi dalam majelis sendiri seperti ini ternyata bisa merangkum lebih banyak anak muda terlibat di dalam amal di masjid-masjid kita. Kemudian jemaah semua, masjid-masjid sudah kita hidupkan, anak-anak muda pun sudah bisa kita tarik terlibat di dalam makomi. Tetapi masalahnya masjid yang hidup makomi di Indonesia ini juga baru berapa masjid? Insya Allah angkanya itu nggak lewat 100.000 masjid. Maka pada di Indonesia ini ada 1 juta masjid lebih. Artinya apa? Makomi masjid kita sangat sedikit sekali bisa menjaring pemuda-pemuda kita. Kalau begitu bagaimana jaringnya kalau kita lebarkan lagi? Mas saya sudah memberi target kepada kita, dakwahlah kepada pemuda-pemuda kamu, anak muda kamu, di mana mereka berkumpul datangi. Itu jurusnya gitu. Di mana mereka berkumpul, datangi mereka, dakwahi mereka. Hari ini di manakah anak muda kita berkumpul? Mereka berkumpul di sekolahan. Semua anak muda usia 15-29 tahun itu semua di sekolahan. Mulai dari SMP, SMA sampai mereka perguruan tinggi. Mereka berkumpul di sekolahan, mereka ada di asrama-asrama mereka ada di pondok-pondok pesantren. Maka kita harus datangi di mana mereka berkumpul tadi. Di setiap halaqah, di setiap mahalah, di setiap markas harus ada pikir ini. Pikir untuk mendatangi di mana berkumpulnya anak-anak ini. Cara yang paling jitu untuk dakwah kepada seperti ini seperti Qabilah ini ya. Satu pesantren, satu sekolahan, satu komunitas. Di mana mereka berkumpul komunitas. Kalau di daerah sini, di daerah Madu dan sekitarnya, mungkin 60% anak muda itu menjadi bagian dari perguruan silat. Begitu. Ya sudah, kita akan datangi tempat mereka berkumpul. Strategi yang paling jitu, dan ini sudah kita bisa baca di Hadis Sahabah itu, dipraktekkan sejak zaman Nabi. Bagaimana cara kita berdakwah ke Qabilah seperti ini,
pegang kepalanya, nanti badan dan ekornya akan ngikut ini. Khususnya kepala sekolahnya atau guru agama atau guru BP atau kesiswaan atau guru-guru yang kita sudah punya hubungan baik, beri pendekatan kepada mereka. Kemudian kita mudzakarah, kita kasih contoh kerja, ini akan satu sekolahan bisa kita program. Kita datang dengan adab kepada kiainya, kepada ustadznya, kita beri mudzakarah yang bagus, kita buat contoh-contoh kerja, maka satu pondok pesantren akan ambil bagian. Di sini daerah Magetan Madiun Ngawi, ini timnya Mbah Sobirin itu, kita datang kepada pimpinan perguruan silat itu, dan itu di sini pusat ini untuk seluruh Indonesia. Kita datang ke beliau, kita mudzakarah, kita sampaikan kerja-kerja, kita tunjukkan contoh kerjanya, dan beliau sangat simpatis sekali, sangat menerima sekali. Maka untuk PSHT umpamanya itu mempersilahkan seluruh cabang seluruh Indonesia untuk dibuat kerja. Maka ini kepada teman-teman dari semua saja di seluruh Indonesia yang ada tempat-tempat latihan PSHT umpamanya, khususnya PSHT di mana pusatnya adalah di Madiun. Kalau membutuhkan surat pengantar, maka silahkan nanti japri WA saya, akan saya kirim ke langsung dari Kop Markas kepada cabang-cabang atau ranting-ranting di seluruh Indonesia, karena itu sudah dapat rekomendasi dari pimpinannya. Memang seperti ini strateginya. Jadi untuk dakwah kepada satu kabilah itu, dakwah saja pimpinannya, atasannya, ketuanya, maka nanti ini satu kabilah itu akan mudah untuk ikut serta seperti itu. Maka ini dakwah kepada sekolahan, dakwah kepada komunitas-komunitas anak-anak muda di mana mereka berkumpul. Anak-anak muda berkumpul di asrama-asrama, kita datang kepada mereka. Anak muda ini berkumpul di perguruan-perguruan tinggi, kita pun akan datang kepada mereka. Jadi di mana mereka berkumpul, kita datangi dan kita buat dakwah di situ. Itu teman-teman. Alhamdulillah di Temboro ini kurang lebih ada 35 sekolahan yang kita sudah ada program di situ. Di antaranya program ada taklimnya, ada program itikaf di markas dan sebagainya. Dan apabila sekolah-sekolah ini pun tidak cukup, katakanlah tidak semua sekolahan bisa kita tembus, maunya begitu, maka ada jurus terakhir, yaitu kita bikin program-program yang melibatkan anak muda secara massal. Contohnya adalah juru pelajar. Di setiap akhir semester, awal liburan, kita bikin satu pertemuan yang memang kita undang pelajar secara umum. Baik mereka yang sekolah, yang sudah tamat, yang semua kita kumpulkan dalam satu majelis untuk kita bikin bayan, tarhib, mudzakarah dan tasdil di situ. Teman-teman semua, jamaah semua program-program ini tentunya efektivitasnya berbeda-beda. Kerja ini yang paling mengena untuk sampai kepada hasil tasdil yang paling awal tadi, kerja atas rumah, kerja di mahalah, ini kerja yang efek intikolinya itu sangat kuat sekali. Dan semakin kesini, semakin berskala massal ini dampak untuk bisa intikolinya tentunya semakin lemah. Tetapi pengalaman selama ini, kerja-kerja walaupun kita bentuk dalam skala massal ini, kita buat program di sekolahan, kita buat program sanlat, kayak di Temboro ini ada sanlat. Nanti Ramadan ini kita akan mulai lagi sanlat, mungkin sudah sekitar 3.000 atau 4.000 anak nanti akan ikut ambil bagian. Ada 15 sekolahan sudah biasa ambil bagian untuk sanlat di Ramadan di Temboro ini. Program-program seperti ini program massal. Tampaknya ini dampak itikolinya mungkin kecil karena mereka pun dipaksa oleh sekolahnya kita berikan, tetapi kesannya tetap saja sangat besar sekali. Kesan pribadi kepada sekian orang per orang tadi. Saya punya pengalaman, ada salah satu santri santet di sini
dia di Magetan sekolahnya dan dia tempatnya di Halaqah saya. Setelah salat saya datang ke rumahnya karena kebetulan ibunya itu dulu guru SMP saya gitu, dan bapaknya itu Pak Camat gitu. Begitu saya datang ke rumah itu, si ibu ini langsung menangis di depan saya. Wah, gimana kok tiba-tiba nangis di depan saya ini? Dan dia menangis karena terharu. Dan saya semakin bingung lagi, terharu gimana ceritanya ini. Rupanya si anaknya itu setelah ikut salat di Temboro 3 hari, pulang ke rumah dia mengajak bapaknya sholat di masjid. Dan karena diajak anaknya ini, bapaknya si Pak Camat ini benar-benar berangkat ke masjid. Dan itulah pertama kali si ibu ini melihat suaminya berangkat ke masjid. Selain Jumat dan Idul Fitri, selain Jumat dan Hari Raya, itulah. Makanya ketika saya datang itu si ibu ini nangis-nangis di depan saya karena bersyukurnya. Kemarin saya bertemu dengan polisi. Polisi Sabara, dia jaga di pinggir jalan. Tapi ini tampak beda polisi ini. Begitu ada adzan dia hormat kepada komandannya dan ke masjid. Ada adzan hormat komandannya pergi ke masjid. Ternyata polisi ini lulusan SPN Bangsal Mojokerto ya, Bangsal itu. Dan ketika di SPN, seminggu sebelum dia dilantik jadi polisi, dia santat 3 hari yang menghandle pusat-pusat dari Temboro. Kesan 3 hari santat di Bangsal ketika di SPN itu, sekolah SPN itu sekolah polisi negara, itu masih berkesan sampai lama, sampai dia pun sudah jadi polisi negara. Jadi kerja-kerja dalam bentuk massal seperti ini, bikin juru pemuda, bikin sanlat dan sebagainya, ini tetap saja mempunyai kesan dampak yang luar biasa pada anak-anak kita. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak sekali kerja-kerja atas pemuda bisa kita buat. Tentunya beberapa bentuk kerja ini bisa kita buat, ada beberapa syaratnya tentunya. Contoh umpamanya membuat sanlat, ini kan membutuhkan tenaga yang cukup, tenaga yang terampil, dan itu harus cukup jumlahnya. Tetapi sanlat pun tidak harus seperti di Temboro ini. Temboro ini kan sanlat semua ditarik, dibawa ke Temboro, dan di Temboro punya tenaga yang terampil berapapun jumlahnya dibutuhkan seperti itu. Tapi sanlat bisa juga kita buat di sekolahan tersebut, di sekolah tersebut. Di Halaqah saya pernah ada satu SMA, dia siap diprogram selama 3 hari, dan untuk itu kita kirim 2 jamaah 3 hari. Kita tafakur jamaahnya munasib siap, maka kita kirim ke sekolahan itu untuk menghandle program sanlat di sekolahan itu. Bisa juga seperti itu. Jadi apalagi ini menjelang Ramadan ini benar-benar setiap daerah perlu berpikir bagaimana, karena Ramadan ke Syawal ini liburannya sangat panjang sekali. Kita perlu pikirkan juga penggunaan waktu anak-anak kita untuk program-program yang lebih bermanfaat. Kemudian jemaah semua, kerja atas pelajar diantaranya adalah taskil untuk keluar 1 hari setiap bulan atau 1 hari 2 kali setiap bulan. Ini taskil yang paling yang sifatnya harian kita. Pengalaman selama ini, siapakah yang bisa kita taskil ke keluar 1 hari ini? Ya, pertama kali ya anak-anak kita, ahli mahalah kita. Tetapi taskil 1 hari ini diantaranya yang mudah juga adalah tadi kita taskil di mana mereka berkumpul tadi itu. Taskil di sekolahan mereka atau taskil di pondok pesantren mereka. Kita datang kepada kepala sekolahnya atau kepada guru-guru yang sudah kenal, kita minta waktu, maka biasanya kita pun diberi waktu, kemudian kita taskil. Kemudian taskil kepada pelajar ini nanti ada 2 polanya. Kalau mereka sudah mahasiswa, ini biasanya relatif mandiri. Tetapi kalau mereka masih pelajar, masih SMA atau SMP, kita berani naskil, kita pun harus berani ikrom kepada mereka. Kita buat taskil di satu sekolahan atau di satu madrasah. Kita dikasih waktu, kita bayar taskil di hadapan katakanlah sekian puluh pelajar, tertaskil 10 orang. Kita tafakur,
dan siap berangkat, maka bagaimana perkhidmatannya kita harus siap. Ini 10 orang ini rutenya 10 kilo dari sini. Bagaimana perjalanan ke tempat rute kita harus siap tanggung jawab. Kalau mereka bawa motor, bagaimana keamanannya? Atau kita jemput pakai mobil siapa? Kadang-kadang mereka ini butuh dipamitkan ke orang tuanya. Kita harus siap juga. Kamu rumahnya mana dek? Sana. Udah, saya datang ke orang tuanya untuk memamitkan. Bapak, ini kami dari Masjid Al-Barokah umpamanya, kita kerjasama dengan sekolahan, kita bikin program sama-sama pembinaan iman spiritual. Programnya adalah iktikaf 1 hari di masjid sini. Orang tua biasanya sangat senang sekali. Tetapi tadi kita harus siap ikram memamitkan ke orang tuanya. Ini acara khas taskil pelajar yang masih SMP atau masih SMA. Perlu seperti itu. Beda kalau sudah mahasiswa, biasanya mereka relatif mandiri. Kalau mereka siap, ya mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Seperti itu. Jamaah 1 hari pemuda ini bisa 2 model. Yang satu kita ajak keluar bersama-sama dengan jamaah 3 hari kita. Jadi jamaah 3 hari kita kalau ingin taskil pelajar pemuda, maka harus siap-siap jamaah ini di antara waktu keluarnya adalah hari Sabtu dan hari Ahad. Gitu. Jamaah 3 hari saya katakanlah ini biasanya berangkat kita malam Sabtu gitu. Karena sengaja ini sekaligus untuk gasangan taskil pelajar, sehingga nanti biasanya Sabtu sore kita ambil, nanti Ahad sore kita pulangkan. Atau kadang-kadang pemuda ini diajak keluar bareng-bareng dengan orang tua di Makomi, ini mereka pun kadang-kadang nggak nyaman karena tadi beda gaya tadi itu. Maka mereka bisa kita keluarkan di dalam satu jamaah. Hanya ke dalam jamaah pemuda ini harus kita sertakan yang lebih dewasa, yang bisa mengendalikan tertibnya. Atau kita kasih hidayah yang benar-benar tertib kepada mereka, atau rutenya memang benar-benar bisa kita kontrol. Jadi jamaah pemuda bisa menjadi bagian dari jamaah 3 hari kita, atau mereka kita keluarkan dan kepada mereka kita sertakan yang lebih dewasa yang bisa mengendalikan tertibnya. Sama dengan santri pun sama, bisa menjadi bagian dari jamaah 3 hari makomi kita, atau satu jamaah santri kita keluarkan dengan disertai ustadznya atau orang makomi ada di jamaah itu untuk mengendalikan tertibnya. Seperti itu. Jadi jamaah semua kerja-kerja ini kerja-kerja yang mudah, apabila dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu asbab bagaimana Allah memudahkan kerja-kerja kita, maka harus kita awali dengan kita pikir atas perkara ini. Misalnya ya, yang harus berpikir kerja atas pemuda bukan kok yang masih muda, yang sudah untuk negowang barang ya harus berpikir. Ya. Mudah untuk negowang, rambutnya putih, habis bungkuk, semua harus berpikir sama-sama bagaimana kerja atas pemuda ini bisa wujud di makalah kita, di halakoh kita, di markas kita. Dan itu adalah kelemahan kita hari ini. Di markas-markas kita, di halakoh-halakoh kita, pikir atas pemuda ini belum menjadi greget. Masih kalah dengan pikir atas masrut tadi. Padahal berapa tadi? Cuma punya 1 istri padahal setiap laki-lakinya punya 3, 4, 5 sampai 8 anak padahal. Jadi mestinya ya nggak boleh begitu mestinya. Kerja atas anak-anak, atas pemuda ini benar-benar sangat penting sekali. Romonya Ibnu Zairan rahmatullah alaihi pernah target kepada kami, kalau kamu tidak memikirkan anak-anak kamu, maka nanti orang-orang alul batil lah yang akan memikirkan anak-anak kamu. Kalau hari ini kita tidak berpikir sungguh-sungguh bagaimana anak-anak kita, pemuda-pemuda kita ini tertarbiyah dalam tarbiyah-tarbiyah yang menuju ketakwaan, kita lalai dalam hal itu, maka orang-orang ahlul batil itu telah bersiap-siap. Bukan bersiap-siap, mereka telah berjalan programnya. Mereka telah berjalan programnya menggerus anak-anak kita untuk menuju kepada tempat ini. Bisa tahu semua? Ya, alhamdulillah demikian kita akan minta
mungkin masih banyak mestinya yang kita utarakan. Tapi kayaknya sudah, yang dengarkan sudah capek, yang ngomong sudah habis bahannya. Yang penting apa yang sudah kita ketahui kita amalkan. Romaijun ngendikan, kalau kamu mengamalkan apa yang kamu ketahui saja, maka kamu sudah layak jadi wali. Kata beliau ini. Jadi jika apa yang sudah kita ketahui kita amalkan saja, baik yang sifatnya infiroti maupun istimai, wah kita ini sudah masyhur ini. Mengapa kita belum seperti itu, belum menjadi wali? Artinya banyak hal yang sudah kita ketahui belum kita amalkan. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa